Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sebuah keluarga dari kota yang kemudian pindah rumah ke sebuah pedesaan dekat pegunungan guna mencari suasana sejuk dan ketenangan. Namun beberapa waktu setelah mereka tinggal di sana, kejadian-kejadian buruk mulai menimpa suasana dalam rumah mereka. Setelah mereka berurusan dengan sebuah pohon yang ada di depan rumah mereka. Sebuah keluarga dari kota baru saja membeli salah satu rumah di sebuah pedesaan. Kondisinya masih bagus. Pemilik sebelumnya justru pindah ke kota. Rumi bersama Arhan suaminya dan kedua anaknya, Juna dan Echa, baru saja sampai di desa itu. Arhan sudah menyewa jasa seorang warga di situ, Pak Karto, membantu mengangkut barang-barang dan menatanya di rumah. "Pak, tolong bantu angkut barang-barangnya ya, bawa masuk ke dalam," ucap Arhan pada Pak Karto. Dengan segera Pak Karto kala itu membantu mengangkut barang-barang yang ada di dalam mobil ke dalam rumahnya. Setelah semua sudah ditata di dalam rumah, Pak Karto lanjut bersih-bersih kebun rumah dan halaman rumah yang ada di depan serta di samping. Karena memang rumah yang dibeli Arhan itu cukup luas dengan halaman dan kebun, bahkan ada banyak pohon membuat suasana jadi adem. Kala itu Rumi menyiapkan minuman dan cemilan buat Pak Karto yang sudah membantunya. Pak Karto disuruh untuk istirahat dulu sebelum lanjut. "Pak, ini silahkan diminum sama dimakan cemilannya. Ngerjainnya nanti lagi aja." "Iya Bu, terima kasih." Akhirnya Pak Karto pun rehat sejenak karena memang juga sudah lelah dari tadi serta merasa haus. Beberapa saat setelah rehat dia lanjut lagi memotong rumput yang belum selesai. Selesai semuanya, Pak Karto berkenalan dengan Rumi dan kedua anaknya serta memberitahukan rumahnya yang juga tidak jauh dari situ. Pak Karto kemudian dibayar dan dia pamit pulang karena sudah hampir sore kala itu. "Terima kasih banyak ya Pak, Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu." "Iya Pak, sama-sama ya. Terima kasih banyak karena sudah dibantu." Sementara Juna dan Echa sudah tepar di kamarnya masing-masing. Di rumah itu ada 4 kamar dan ada satu kamar yang kemudian mereka jadikan gudang penyimpanan. Karena sudah sore, Rumi dan Arhan pun gantian untuk mandi. Setelahnya Rumi membangunkan Echa dan Juna untuk mandi karena sudah mau maghrib juga. Malam harinya, semua keluarga Arhan jamaah di musola terdekat dan berkenalan dengan warga sekitar. Untungnya Juna dan Echa itu periang, jadi dengan mudah mereka cepat dapat teman dengan anak-anak yang ada di desa itu, yang seumuran mereka masih SMP. Bahkan mereka juga sudah bertukar kontak telepon masing-masing. Setelah selesai pulang dari musola, Rumi mampir ke warung yang ada di dekat rumah terlebih dahulu. Sedangkan Arhan, Juna, dan Echa pulang duluan. Kala itu Rumi hendak membeli nasi karena dia belum masak dan juga di rumah belum ada bahan-bahan masakan. Saat itu di warung Rumi juga kenalan dengan pemilik warung, serta ada ibu-ibu juga yang beli di warung itu. Usai membeli nasi, dia bergegas pulang ke rumah. Saat dirinya di depan teras, pandangannya tertuju pada pohon beringin yang ada di samping rumahnya. Setelahnya dia pun masuk karena tiba-tiba saja merinding. Malam itu mereka pun makan bersama sambil menonton TV. Malam itu Arhan ngobrol soal dirinya yang besok akan pergi ke kota dulu, mau urus bisnis. Rumi pun menanyakan kapan dirinya akan pulang lagi ke sini. Setelah itu mereka membahas soal sekolahnya Juna dan Echa yang akan dilanjutkan di desa itu. Bahkan Arhan menyarankan kepada Echa dan Juna untuk nanti les, dan mungkin Arhan atau Rumi
akan mencoba tanya-tanya kepada warga di mana tempat les yang ada. Karena saat di kota mereka selalu les, di samping belajarnya di rumah. Tak terasa malam mulai larut, dan mereka sudah selesai makannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur saja. Karena suasana malam itu di desa sangat sepi, tidak seperti di kota. Mereka biasanya yang jam segitu masih ramai. Dan juga karena memang mereka lelah, habis perjalanan jauh, serta habis bebenah tadi sore. Singkat cerita, esoknya Arhan pamit dulu ke kota, mau urus bisnisnya di sana, dan akan pulang nanti malam. Memang sebenarnya mereka bisa dibilang sudah berkecukupan. Usaha sudah memiliki cabang, dan kepindahan mereka di situ memang semata-mata untuk menghindari hiruk-pikuknya suasana perkotaan. Menjelang siang, usai Juna dan Echa pulang dari sekolah barunya. Di situ mereka berdua izin mau main sama temannya di desa itu. Namun kakak beradik itu berpisah, karena Juna dengan teman cowok-cowoknya, sementara Echa dengan teman-teman ceweknya. Kala itu Juna diajak mancing di kali, dan dia excited banget saat itu, karena di kota nggak pernah mancing. Namun ternyata tempat yang didatangi adalah sungai yang dikelilingi pohon bambu, membuatnya sedikit merinding. Salah satu kawannya Husen menegurnya ketika Juna melamun, menyuruhnya untuk rileks dan tenang saja. Akhirnya, ketika jorannya gacor dapat ikan mulu, Juna seakan melupakan rasa takutnya itu. Bahkan ikan hasil tangkapannya langsung mereka bakar di kebun dengan alat seadanya. Dan Juna justru excited banget dengan apa yang dia lakukan di desa itu. Itu merupakan hal baru baginya. Sementara Echa hanya dudukan dan menikmati pemandangan di desanya, di tempat-tempat yang memang indah di situ. Sesekali Echa menceritakan bagaimana kehidupannya di kota, dan begitu juga sebaliknya. Salah satu teman Echa yaitu Linda mengatakan kalau seminggu lagi bakalan ada pasar malam di lapangan desanya. Echa gak sabar pengen banget segera datang ke pasar malam dengan kawan-kawan barunya itu. Sementara di tempat lain, sore itu Rumi berkumpul dengan ibu-ibu yang ada di desa itu. Dia mencoba menanyakan soal les di daerah situ untuk Echa dan Juna. Dan kebetulan saat itu salah satu ibu-ibu ada yang tahu, yang ternyata tidak jauh dari sini. Dan mungkin nanti Rumi akan datang ke sana nanti malam mendaftarkan Echa dan Juna les. Tak terasa hari sudah mulai sore. Rumi pun bergegas pulang ke rumah. Begitu juga dengan Juna dan Echa yang habis dari sungai. Setelah sampai di rumah mereka kena omel Rumi karena sudah mau maghrib baru pulang. Mereka pun langsung gantian untuk mandi. Karena hari itu di rumah mereka hanya bertiga. Kami pun tadi beli nasinya 3 bungkus di warung karena lagi malas masak. Malamnya, setelah selesai makan malam, Rumi meminta kepada anak-anak untuk ikut dengannya karena mau pergi ke tempat les mau daftar. Rumah pun saat itu dikunci rapat kala mereka pergi. Mereka berboncengan dengan sepeda motor. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di tempat les. Rumi langsung mendaftarkan Echa dan Juna les di situ, dan mereka akan mulai berangkat lesnya besok malam. Usai dari tempat les itu mereka langsung pulang ke rumah dan istirahat tidur. Tengah malam Echa terbangun karena dia ingin buang air kecil. Dia memberanikan diri beranjak ke kamar mandi yang ada di samping rumah, dekat dengan pohon ringin. Sebenarnya dia takut, tapi kalau ditahan nantinya malah jadi penyakit. Akhirnya dia berjalan ke kamar mandi. Sunyi, sepi, dingin, merinding, bercampur aduk jadi satu. Apalagi baru pertama kali dia ke kamar mandi pada saat tengah malam. Suasananya sangat mencekam sekali. Setelahnya dia dikejutkan dengan angin besar yang berembus dan membuat pohon beringin yang ada di samping rumahnya itu bergoyang-goyang ke sana kemari. Membuat Echa takut, tapi setelahnya dia segera buang air kecil dan buru-buru menyelesaikan buang air kecilnya. Namun saat dia baru saja melangkah menuju ke dalam rumah, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara aneh yang membuat langkahnya terhenti.
Srek, srek, srek. Sontak Echa menoleh ke arah suara itu yang ada di pohon ringin. Tapi saat dilihat tidak ada apa-apa di sana. Dia pun lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah dan kembali ke kamar, menutup tubuh dengan selimutnya. Singkatnya, esok paginya, Echa dan Juna pun pamitan berangkat sekolah. Dan kala itu mereka berangkat naik sepeda masing-masing. Karena memang letak sekolahnya itu tidak terlalu jauh dari rumahnya. Pagi itu mereka juga berangkat bersama-sama dengan teman lain berbarengan, yaitu Husen dan Linda. Membuat mereka merasa betah hidup di desa karena memang suasananya sangat beda sekali dengan di kota. Sementara pagi itu Rumi disibukkan di rumah sebagai ibu rumah tangga beberes rumah. Dan menjelang siang, Rumi kepikiran akan masak. Jadi dia pergi ke tempat tukang sayur keliling yang biasa keliling di desa itu. Setelah belanja sayuran, Rumi kembali ke rumah untuk masak. Siangnya Echa dan Juna sudah pulang sekolah dan masakannya juga sudah matang. Akhirnya kala itu mereka makan siang bersama. Kala sedang makan siang, kedua anaknya itu berujar kalau setelah ini mereka akan main dengan teman-teman yang lain. "Bu, aku mau main sama teman-teman ya," ucap Juna. "Aku juga ya Bu, sama Linda," timbal Echa. "Iya, tapi kalian janji pulangnya jangan sampai maghrib ya. Soalnya nanti malam kalian kan harus mulai berangkat les. Kalian gak lupa kan?" ucap Rumi. Keduanya pun mengangguk paham. Saat itu juga Echa menanyakan soal ayahnya yang katanya nanti malam akan pulang. "Bu, nanti malam ayah jadi pulang kan?" "Iya katanya." Setelah selesai makan, mereka bergegas pergi menuju ke tempat tongkrongan biasa ketemu dengan teman-temannya, yaitu peranggok desa atau semacam pos yang buat nongkrong para anak-anak. Akhirnya mereka main bersama, mancing lagi di sungai, sementara Echa dan Linda hanya melihat yang lain mancing. Saat itu Echa juga ngobrol sama Linda soal les, dan ternyata Linda les juga nanti malam. Echa pun semakin semangat karena ada temannya. Begitu juga dengan Husen yang ikut les. Singkatnya, tak terasa hari sudah mulai sore. Mereka siap-siap bergegas untuk pulang sebelum diomelin oleh orang tua masing-masing. Kala itu Juna dan Echa sangat buru-buru karena takut kena omel lagi sama ibunya. Tapi untungnya sesampainya di rumah mereka tidak kena omel. Mereka langsung gantian mandi. Pertama Juna, lebih dulu yang mandi. Sedangkan Echa membantu Rumi saat itu menyapu di halaman rumah karena halamannya sangat kotor sekali. Banyak dedaunan kering yang berserakan. Apalagi nanti malam Arhan akan pulang. Jadi Rumi tidak mau rumahnya terlihat berantakan. Usai Juna selesai mandi, giliran Echa yang mandi. Kemudian mereka bergegas pergi ke musola. Sedangkan Rumi hanya di rumah karena dia sedang halangan. Sesudah makan malam, mereka berangkat ke tempat les. Kala itu naik sepeda masing-masing. Saat itu mereka melewati pohon ringin yang ada di samping rumah, karena di situ ada jalan menuju ke tempat lesnya. Ketika mereka lewat depan pohon ringin itu, tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara mendesis sangat keras. Akan tetapi mereka tidak terlalu menghiraukan, apalagi mereka sedang buru-buru. Usai Juna dan Echa berangkat les, tiba-tiba saja Arhan baru sampai rumah. Dia memarkirkan mobilnya di depan halaman rumah. Rumi yang mendengar ada suara mobil terparkir di depan rumah. Dia segera keluar dan menyambut suaminya pulang. Ternyata Arhan membawa oleh-oleh dari kota sangat banyak. Katanya dia mau membagikan oleh-oleh itu kepada tetangga-tetangganya. Karena kemarin pas pindahan mereka belum bawa oleh-oleh, jadi baru ini Arhan sekalian habis pulang dari kota. Sesampainya di rumah, Arhan menanyakan keberadaan anak-anaknya yang sudah tidak ada di rumah. Rumi pun menjawab kalau Juna dan Echa sudah berangkat les barusan. Karena lelah, akhirnya Arhan memilih untuk tidur lebih dulu malam itu. Singkatnya, jam menunjukkan pukul 9 malam. Juna, Echa, Husen, dan Linda pun bergegas untuk pulang ke rumah karena sudah larut malam.
Mereka naik sepeda masing-masing. Beberapa saat kemudian mereka melewati pohon beringin yang ada di samping rumahnya Juna dan Echa. Saat itu Linda dan Husein tiba-tiba merinding karena mereka melihat seperti ada yang mengintai mereka. "Kita duluan ya," ucap Juna. "Kalian hati-hati," timpal Echa. Linda dan Husein pun langsung mempercepat kayuhan. Sepedanya berharap cepat sampai di rumah karena takut. Singkat cerita, di tempat lesnya Echa dan Juna, ada teman baru yang bernama Dini. Dia juga rumahnya dekat dengan mereka. Tapi memang Dini ini baru mendaftarkan les. Dini biasanya juga naik sepeda sama dengan yang lain, tapi dia tidak berangkat bersama dengan yang lain. Suatu hari, Dini naik sepeda sendiri di malam hari. Tak ada cahaya terang, hanya ada cahaya lampu yang samar-samar dari ujung jalan. Dia selalu melewati jalan yang ada di samping rumah Echa yang ada pohon beringinnya. Dia sengaja les malam karena di siang hari dia harus membantu ibunya menjaga warung. Pada pagi harinya, kala itu Dini sarapan terlebih dahulu bersama dengan ibunya. "Dini, nanti pulang sekolah kamu jaga warung sendiri ya. Ibu ada arisan di rumah Tante Santi, jangan lama-lama di jalan," kata ibu. "Iya bu," jawabnya dan pamit ke sekolah. Sekarang hari Kamis, sekolah pulang lebih awal dari hari biasanya. Sesuai pesan ibu, Dini tak berlama-lama di jalan untuk segera menggantikan ibunya menjaga warung. Setelah sampai rumah, Dini langsung ganti baju dan menghampiri ibunya. "Ibu tidak lama kan bu? Nanti sore aku ada les," ucap Dini. "Iya nak, ibu akan segera pulang sesuai acaranya," jawab ibunya dan pergi. Setelah ibunya pulang pada sore harinya, Dini pamit kepada ibunya seusai sholat maghrib. "Hati-hati ya nak, selesai les langsung pulang. Jangan lama-lama di jalan, ini malam Jumat Kliwon loh," ucap ibu seperti menakuti Dini. "Aku kan gak pernah keluyuran bu, tenang aja bu, aku langsung pulang kok," bantahnya dan pergi meninggalkan rumah. Saat itu Dini bergegas naik sepedanya, hingga akhirnya dia sampai di jalanan yang ada di samping rumah Echa dan Juna, yang ada pohon ringinnya. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri dan merinding ketakutan setiap dia melewati pohon itu. Dia pun mempercepat kayuhan sepedanya tiap kali dia melewati pohon itu, dan rasanya nafas dia tersendat-sendat. Kenapa kamu?" sapa Husein ketika muncul di perempatan jalan. Dan saat itu, Dini sangat terkejut dengan kehadirannya. "Ketakutan ya? Dikejar genderuwo ya? Apa kuntilanak?" ajak Husein melihat wajah ketakutan Dini. "Takut enak aja, aku kan gak percaya sama yang begituan. Lagian cemen banget sih, gitu aja takut," jawabnya membela diri. Kala itu memang Husein baru berangkat sendiri, karena ternyata Echa dan Juna serta Linda sudah berangkat lebih dulu. Hingga akhirnya Husein dan Dini berangkat bersama dengan Dini yang bertemu di jalan. Jam menunjukkan pukul 9 malam, jam les berakhir dan Pak Joko mengakhiri les. Kembali mereka harus melewati jalan itu, dan Dini juga harus melewati pohon beringin tua itu. Tapi saat itu Dini pulangnya terakhir sendiri karena dia belum selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Joko. Di malam itu jalanan terasa sepi, tak ada orang satupun yang melewati jalan itu. Tiba-tiba ada suara yang aneh. Seketika Dini menoleh ke belakang, seperti ada yang mengikuti tapi tak ada siapapun di sana. Kini bulu kuduknya merinding, serasa aliran darah berhenti. Baru beberapa langkah lagi Dini menoleh belakang, dan Pak Joko? Perasaan tadi Pak Joko tidak ada deh di belakang Dini. Pak Joko mau kemana? Sapa Dini sambil terbingung-bingung melihat kehadiran Pak Joko. "Kamu takut kan? Ayo, Bapak antar," jawab Pak Joko. Dini hanya bisa terdiam dan terheran-heran. Dari mana Pak Joko tahu kalau Dini takut? Setibanya di pohon tua itu yang ada di samping rumahnya Echa dan Juna, Pak Joko berhenti.
"Sudah ya, sampai sini aja Bapak antarnya. Bapak masih ada keperluan lagi," kata Pak Joko. "Iya, sudah Pak, makasih ya. Udah mau anterin aku." Sekejap Pak Joko menghilang. Dini tak yakin apa yang dia lihat. Dia pun langsung buru-buru melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian Dini pun akhirnya sampai juga di rumah. Sepulangnya les tadi, Juna hendak ke kamar mandi yang ada di samping rumah. Karena tiba-tiba saja dia merasa ingin buang air besar. Dia pun menahan rasa takutnya itu. Sedangkan Rumi belum tidur sedang nonton TV di ruang tengah. Saat dia sedang berada di dalam kamar mandi, kesiur angin kencang masuk ke dalam kamar mandi, membuatnya merinding dan merasakan hawa dingin kala itu. Ketika berada di dalam kamar mandi, Juna mendengar ada suara desisan yang terdengar sangat jelas dan keras sekali. Namun saat itu Juna berpikir kalau itu mungkin suara tikus yang ada di samping kamar mandinya. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya selesai juga buang air besarnya. Dia pun beranjak kembali ke dalam rumah. Tapi baru saja dia melangkah mau masuk ke dalam rumah, tatapannya tertuju pada pohon beringin tua yang ada di halaman samping. Dia melihat pohon beringin itu bergerak kencang, padahal pohon yang lain diam saja, tidak seheboh pohon beringin itu. "Juna!" teriak Rumi. Juna yang sedang memperhatikan pohon beringin itu tiba-tiba dipanggil oleh ibunya. Akhirnya dia pun mencoba melupakan dan beranjak menghampiri ibunya. "Ada apa, Bu?" "Sudah selesai kan? Ibu mau tidur?" "Iya, Bu, sudah." Akhirnya karena malam sudah mulai larut, Juna dan Rumi kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Tidak lupa lampu rumah dimatikan semuanya. Keesokan paginya, saat sedang sarapan bersama sebelum berangkat sekolah, Juna bercerita soal semalam yang dia lihat pada pohon beringin yang ada di samping rumah. Begitu juga dengan Echa yang ikut nimbrung cerita dengan kejadian yang sama waktu itu saat tengah malam dia buang air kecil. Tapi Rumi dan Arhan mencoba mengalihkan pembicaraan dan menyuruh kedua anaknya itu jangan berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya setelah selesai sarapan, Juna dan Echa pamitan untuk berangkat sekolah. Sedangkan Arhan untuk mencari kegiatan pagi itu, dia ke samping rumah menyirami tanaman. Sementara Rumi sibuk di dapur bersih-bersih piring yang habis dipakai sarapan tadi dan juga nyapu rumah. Saat sedang menyirami tanaman di depan halaman rumah dan di samping rumah kala itu, Arhan disapa oleh tetangganya yang lewat. Arhan pun menanggapinya dengan ramah, bahkan mereka ngobrol-ngobrol hanya sekedar basa-basi. Sesaat kemudian tiba-tiba Pak Karto lewat samping rumah. Arhan pun memanggilnya. "Pak Karto, sini." Pak Karto pun langsung menghampiri Arhan. Ternyata Arhan meminta tolong kepada Pak Karto untuk membersihkan kamar mandi yang ada di samping rumahnya itu. Karena waktu itu lupa, belum dibersihkan dan menurut Arhan sekeluarga itu sangat kumuh sekali. Pak Karto pun dengan senang hati segera mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Arhan untuk membersihkan kamar mandi. Setelahnya Rumi menghampiri Arhan yang sudah dudukan di depan teras rumah dan menanyakan kenapa tiba-tiba ada Pak Karto. "Pak, itu kenapa ada Pak Karto?" "Iya mah, Papa yang nyuruh buat bersihin kamar mandi, kan kumuh." Rumi pun mengangguk paham dan dia lanjut untuk menyapu halaman rumahnya. Singkat waktu, 1 bulan berlalu, keluarga mereka tak alami hal janggal apapun di situ. Hingga pada bulan kedua, Rumi yang merasa jenuh di situ karena nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia ada ide jualan di situ. Padahal sebenarnya tanpa jualan pun uang mereka sudah banyak. Tapi Rumi lakukan itu hanya demi mengisi kekosongan waktunya saja, tidak lebih. Dan dia juga senang kalau bisa mengenalkan jajanan kota di desa itu. Karena jarang sekali ada makanan atau minuman yang biasa dia temukan di kota-kota, namun di situ tak ada. Arhan menyetujui dan bahkan mendukungnya karena hal itu juga bisa membuat mereka akrab dengan warga-warga yang ada di situ. Malam itu Arhan dan Rumi serta kedua anaknya nonton TV bersama
Sambil ngobrol-ngobrol, Rumi meminta pendapatnya kepada Arhan. "Pah, gimana kalau aku jualan warung saja depan rumah? Aku bosan kalau nggak ngapa-ngapain di rumah." "Iya, aku setuju. Nanti papa buatkan gerobak ya." Rumi pun senyum senang mendengar tanggapan suaminya yang menyetujui idenya itu. Bahkan dengan baiknya, Arhan menyuruhnya untuk mematok harga murah saja. Jika misal di kota harganya 25.000 per makanan, nanti dijual di sini 18 ribuan saja. Masih untung meskipun dikit. Juna dan Echa pun senang karena nantinya mereka bisa ngambil jajan sendiri di warungnya, pikir mereka. Dan juga katanya bisa ngajak temannya main di rumah. Setelahnya Juna dan Echa masuk ke dalam kamar untuk tidur besok berangkat sekolah. Singkatnya, Arhan membuatkan gerobak Francis ukurannya lumayan besar dan diletakkan di depan rumah. Dibantu dengan kedua anaknya, mereka jualan sampai bada isya. Capek? Tentu tidak, karena mereka melakukan itu dengan senang hati. Bahkan setelahnya Rumi mengerjakan seorang wanita muda di situ, Annie, untuk bantu-bantu, karena kedua anak-anaknya tak selalu ikut dagang terus. Dan menu yang mereka jual di situ antara lain seblak, sosis bakar, aneka olahan pisang seperti piscok, dan lain-lain. Kentang goreng crispy dan aneka es ala-ala kota. Dan dengan harga yang terjangkau, semua dari kalangan muda dan tua kini suka banget jajan di situ. Bahkan karena belum ada tempat untuk makan di situ, Rumi menggelar tikar di halaman rumah untuk dudukan seadanya. Kini rumah mereka selalu jadi tempat kumpul para warga. Bahkan bapak-bapak juga tak mau kalah ikut ngopi dan dudukan di situ. Arhan pun senang melihatnya, dengan begini mereka sudah akrab dengan warga-warga di situ. Suatu malam, ada banyak bapak-bapak yang ngetem di situ sampai habis isya, sekitar pukul 9 malam. Mereka mengobrol-ngobrol sambil main catur. Salah satu dari mereka pandangannya ada yang tertuju pada pohon ringin yang ada di samping rumahnya Arhan itu. Bapak itu melihat di sana seperti ada sosok tinggi besar, hitam, hingga akhirnya dia izin pulang duluan karena takut. "Saya pulang duluan ya, bapak-bapak." "Loh, kenapa pak?" Tapi bapak itu tidak menjawab, hanya saja logatnya seperti ketakutan. Dia segera membayar dan buru-buru pulang dari warungnya Rumi. Saat itu Juna dan Echa serta kawan-kawannya baru saja pulang les. Begitu juga dengan Husen, Linda, dan Dini. Mereka melewati jalan samping rumahnya Echa. Mereka mendengar ada suara desisan, tapi mereka tidak terlalu menghiraukan. Setelahnya mereka buru-buru pulang. Suatu sore saat Juna habis pulang main hendak mandi, dia melihat di pohon ringin samping rumahnya. Dia melihat seperti ada ular besar di sana, melilit pohon ringin. Sontak dia pun teriak ketakutan, lari menghampiri Arhan dan Rumi yang ada di depan warung. "Pak, Bu." Lalu Rumi pun menanyakan kepada Juna apa yang membuatnya lari ketakutan seperti itu. Dengan tergesa-gesa Juna menjelaskan bahkan tak jelas kalau di pohon ringin ada ular yang melilit. Akhirnya mereka semua pergi ke samping rumah, tapi saat dihampiri, pohon ringin itu tidak ada apa-apa. Arhan dan Rumi pun mengatakan kalau Juna itu hanya halusinasi saja. Juna pun melanjutkan mandi karena sudah mau maghrib. Singkat cerita, menginjak bulan ketiga atas usul dari Echa kepada Arhan, bagaimana jika halaman rumah mereka yang isinya bunga-bunga itu disulap saja jadi kafe mini ala-ala desa, supaya para warga semakin suka kalau datang ke situ. Kebetulan tidak ada tempat semacam kafe-kafe di situ. Arhan lagi-lagi setuju dengan ide anaknya dan berencana akan menyulap halamannya menjadi kafe terbuka untuk umum, dan dia sudah ada untuk konsepnya bagaimana. Namun satu hal yang menjadi masalah bagi mereka, di halaman depan rumah bagian kiri di sana ada sebuah pohon beringin atau ringin yang sudah sejak lama berdiri di situ. Memang jarang sekali mereka ke situ, hanya sekedar saja untuk membersihkan halaman, dan untungnya selama ini tidak ada kejadian aneh selama mereka di situ. Setelah berpikir mungkin Arhan akan meminta bantuan Pak Karto
untuk masalah itu esoknya. Ya sudah, nanti biar besok Bapak nyuruh Pak Karto untuk masalah pohon ringin itu. Malam itu mereka menonton TV bersama sambil ngemil dan cerita-cerita. Tapi sesaat kemudian mereka hening sejenak kala mereka mendengar pohon ringin itu seperti bergerak sangat kencang sekali, dan suaranya itu terdengar jelas tertiup angin. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar ada suara desisan yang sangat keras. Tapi suara itu menghilang sesaat setelah tiba-tiba hujan turun malam itu. Akhirnya mereka pun memilih untuk tidur kembali ke kamar masing-masing karena sudah larut malam dan keadaan hujan deras. Keesokannya, Pak Karto paham dengan semua penjelasan Arhan dan menyanggupinya. Tukang gergaji pun didatangkan ke rumah. Pak Karto yang mencarinya. Hari itu menjelang siang, penebangan pun hendak dimulai. Namun keanehan mulai terjadi, di mana mesin gergaji tiba-tiba ngadat, kadang nyala, kadang juga mati. Penebangan pun tertunda. Mereka cek mesin lebih dulu. Setelah dirasa aman, mereka lanjut dan tak lupa tukang tersebut membaca basmalah sebelum memulai. Disaksikan Arhan sekeluarga dan Pak Karto. Pohon yang tingginya hanya 10 meter itu mulai ditebang. Namun baru separuh pohon itu digergaji. Mereka semua dibuat terkejut. Penebang itu berucap istighfar karena tiba-tiba dari lubang bekas gergaji itu mengalir cairan merah seperti darah, mengucur ke sela-sela dan menyiprat ke tanah. Penebangan pun dihentikan sementara. Semua orang ketakutan melihatnya, apalagi penebang itu. Dia takut kalau pohon itu angker. Namun Arhan memberanikan dirinya mengecek di sela-sela lubang dengan kayu panjang, dan nampak sesuatu aneh di dalamnya, seperti ada rongga-rongga yang tertutupi sesuatu. Arhan meyakinkan penebang untuk melanjutkan. Meski sempat menolak, Arhan tetap menyuruhnya dengan jaminan dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Penebangan dilanjutkan, dan setelah pohon itu tumbang, mereka semua dibuat terkejut kembali. Benar saja, di tengah-tengah pohon itu ada rongga besar, dan ternyata ada ular piton di dalamnya dengan ukuran 2 kepalan tangan orang dewasa yang telah tewas terpotong gergaji secara tidak sengaja, dan mungkin tadi adalah darah dari ular itu. Arhan sekeluarga bahkan tak mengira kalau di dekat rumahnya ada ular semengerikan itu selama ini. Alhasil pembersihan dilanjutkan sampai pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Kayunya diserahkan ke Pak Karto untuk dijual. Setelahnya para pekerja penebang pohon itu rehat dan diberikan cemilan serta minuman oleh Rumi yang ada di warung. Akan tetapi saat kemudian penebang pohon itu tiba-tiba saja lemas tubuhnya dan terdiam. Lamunannya kosong hingga akhirnya dia ambruk pingsan, membuat semua orang yang ada di situ panik. Segera Rumi mencari minyak kayu putih untuk menyadarkan si penebang pohon itu. Beberapa saat kemudian penebang pohon itu pun sadar dari pingsannya. Rumi pun langsung memberikan teh hangat yang sudah disiapkan. Setelah meminum teh hangat, dia sedikit mendingan hingga akhirnya diantarkan pulang oleh Arhan ke rumahnya karena kebetulan tidak terlalu jauh rumahnya. Singkat cerita, dan barulah malam harinya Juna dan Echa lah yang mendapati gangguan. Pertama Echa, dia mengalami mimpi buruk didatangi sosok tinggi menyeramkan. Malam itu Echa yang sedang tidur tiba-tiba dia bermimpi berada di samping rumahnya, sedang mainan bersama dengan Linda. Tepatnya dekat dengan pohon ringin tua itu. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba saja Echa mendengar desisan, tapi Echa tidak menghiraukan. Hingga akhirnya Linda pun pamitan pulang karena sudah mau maghrib. Echa sendiri di sana kala itu seketika dia mendengar ada suara geraman. Saat menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia. Ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali.
wajahnya penuh dengan ulat yang menjijikan. Echa pun terlonjak bangun dari tidurnya kala itu. Setelah mimpi buruk, nafasnya terasa tidak beraturan, keringat dingin membasahinya. Dan setelah itu Echa sakit-sakitan, susah makan, bahkan dia selalu kesurupan. Pagi harinya, Echa terlihat lemas tubuhnya dan pucat wajahnya. Dia tidak mau sarapan dan tidak mau berangkat sekolah. Rumi kira dia sakit, akhirnya tidak mempermasalahkan Echa tidak berangkat. Jadi Juna yang berangkat sekolah sendiri. Memang tubuh Echa sangat panas tinggi. Akhirnya hari itu dia dibawa ke dokter oleh Rumi dan Arhan. Tapi setelah diperiksa, dokter tidak mengatakan sakitnya apa. Dokter hanya memberikan vitamin. Malam harinya Echa pergi ke samping rumahnya karena dia hendak ke kamar mandi. Tapi baru saja dia beranjak masuk ke dalam pintu kamar mandi, srek, srek, srek. Dia dikejutkan dengan suara gemerusuk di dekat pohon ringin itu. Sontak dia pun terhenti, dan karena penasaran dia pun mendekati pohon itu. Tiba-tiba Echa melihat sosok tubuh menyeramkan berdiri di dekat batang pohon beringin tua itu. Rambutnya penuh dengan uban, di badannya banyak bercak-bercak darah, dan wajahnya penuh dengan ulat yang sangat menjijikan. Kini bukan hanya bulu kuduk yang berdiri, tapi badannya seperti membeku. Sosok tubuh itu mendekatinya, dan akhirnya semuanya gelap. Dia terbujur kaku di tanah, dan tak tahu apa-apa lagi. Pada saat bangun, Echa sudah ada di kamar yang nyaman. "Ibu, ibu!" teriaknya sambil menangis. "Kamu sudah sadar, nak?" "Bu," Echa melihat. Tangisnya yang tak mampu berkata-kata. Setelahnya Rumi memberikan air putih untuk Echa, dan Rumi mencoba menenangkannya. Sesaat kemudian Echa terdiam. Dia seperti melamun, dan tiba-tiba saja pandangannya, dia melihat ada bayangan hitam besar. Kemudian bayangan itu masuk ke dalam raganya Echa, hingga akhirnya Echa pun kerasukan. Dia teriak-teriak. Tatapan matanya sangat tajam sekali. Sontak Rumi pun ketakutan. Bahkan Arhan pun menghampiri ke kamar. Sedangkan Juna malam itu dia sedang les sendirian. Arhan dan Rumi pun berdoa bersama, mengaji membacakan doa-doa, berharap Echa kembali seperti semula. Echa sampai melemparkan bantal dan spray kasurnya. Dia acak-acak. Beberapa saat kemudian, Echa menangis sambil teriak-teriak. Rumi yang melihatnya pun ikut menangis karena tidak sengaja. Tapi akhirnya setelah dibacakan doa-doa, Echa pun sadar dan sudah kondusif lagi keadaannya. Hingga Echa tertidur dengan sendirinya karena mungkin dia kecapean. Sesaat kemudian Juna pun baru pulang les. Juna bingung melihat ibunya yang menangis. Dia pun mencoba menanyakan apa yang sudah terjadi, tapi Rumi hanya menyuruh Juna untuk langsung tidur saja. Tanpa membantah, Juna segera masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Keesokan paginya, Rumi dan Arhan membicarakan soal Echa yang tiba-tiba seperti itu. Mereka bingung dan khawatir, tapi Arhan menenangkan Rumi kalau tidak akan terjadi apa-apa pada Echa. Pagi itu Echa tidak berangkat sekolah lagi. Dia masih melamun saja di dalam kamar menatap ke arah jendela samping kamar. Saat dihampiri Rumi, tiba-tiba Echa jadi teriak-teriak dan menangis. "Ah, pergi!" "Nak," ucap Rumi pelan sambil membawakan makanan. "Kamu makan dulu ya, biar kamu cepat sembuh." Tapi Echa malah melemparkan piring yang ada di tangannya Rumi. Piring itu pecah dan berserakan di lantai. Rumi tak mampu membendung tangisnya. Arhan menghampiri lalu membersihkan pecahan beling itu dan membawa Rumi keluar kamar. Akhirnya Echa dikurung di dalam kamar, sendirian dalam keadaan yang masih teriak-teriak. Kejadian itu membuat Rumi menutup warungnya. Singkat cerita, disusul 2 hari setelahnya Juna juga mengalami hal yang sama. Dia bahkan lebih parah. Dia suka ngamuk dan marah-marah saat kesurupan. Bahkan dia sering lari dan kemudian berdiam diri di bekas pohon ringin itu ditebang.
Malamnya Juna yang baru saja pulang les, tiba-tiba dia merasakan pusing sekali kepalanya. Dia pun memberitahu kepada Rumi. Setelahnya Rumi memberikan obat sakit kepala dan menyuruhnya untuk tidur saja. Juna berjalan di samping rumahnya. Dia mencari sandalnya yang entah dia lupa taruh di mana. Malam itu dia menggunakan senter HP-nya mencari sandal, tapi dia tidak mendapati apa-apa. Akhirnya dia hendak kembali lagi masuk ke dalam kamar, tapi baru melangkah dia mendengar ada suara desisan dan suara geraman di belakangnya. Sontak dia pun menoleh ke belakang perlahan-lahan, dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok tinggi besar, berambut panjang, wajahnya penuh dengan ulat menjijikan. Juna pun lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar, tanpa melihat suasana, hingga akhirnya brak! Dia berpapasan dengan Rumi yang hendak ke dapur, dan saat itulah Juna terlonjak bangun dari tidur. Keringat dingin membasahi kaos yang dikenakannya malam itu, membuatnya menjadi tidak bisa tidur kembali. Akhirnya Juna mainan HP tengah malam, tapi dia dikejutkan dengan ketukan jendela kamarnya. Dia yang rasa penasarannya tinggi, lantas bangkit dari tidurnya dan mendekati jendela. Jendela dibuka, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tapi kala dia membalikkan badan, betapa terkejutnya dia melihat tepat di hadapannya ada sosok tinggi besar yang ada di mimpinya tadi. Juna langsung terbujur kaku tubuhnya, dan sesaat kemudian sosok itu menghilang entah kemana. Juna sadar, dia kembali lagi ke kasurnya, tapi tatapannya seperti kosong, seperti bukan Juna. Tengah malam Juna mengamuk melemparkan benda-benda yang ada di kamarnya. Rumi dan Arhan pun mendengar suara itu, membuat mereka terbangun. Mereka berdua menghampiri ke kamar Juna. Saat masuk ke dalam kamarnya, mereka kaget melihat Juna yang sudah kesetanan. Tatapannya sangat tajam dan seakan murka sekali. "Juna!" teriak Rumi. Pak, anak kita kenapa jadi gini semua?" "Sabar Bu, tenang." Arhan mendekati Juna, mencoba memegangi tubuhnya agar tidak memberontak, tapi malah membuatnya terus teriak. Tapi sesaat kemudian Juna pingsan dengan sendirinya. Arhan pun membaringkannya di atas kasur. Malam itu membuat Arhan dan Rumi tidak bisa tidur karena memikirkan kedua anaknya yang tiba-tiba menjadi seperti itu. Esok paginya, kedua anaknya akhirnya tidak berangkat sekolah. Mereka susah untuk makan. Pagi-pagi Rumi dikejutkan hilangnya Juna yang tidak ada di kamar. Akhirnya Arhan dan Rumi mencari sekeliling rumah. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Juna sedang terduduk di samping rumah bekas pohon beringin yang sudah ditebang. Di sana dia duduk melamun dengan tatapan kosong sambil menangis. Mereka pun menghampiri dan mengajak Juna masuk ke dalam rumah. Tapi Juna memberontak dan tidak mau diajak masuk ke rumah. "Ayo nak, jangan di sini. Kita masuk saja ke dalam." "Tidak." Tapi Arhan memaksa Juna membawanya masuk ke dalam rumah. Juna pun jadi mengamuk di dalam kamar saat dikurung. Arhan menduga kalau mungkin saja memang ada penunggu di pohon itu sebelumnya, dan mereka marah karena tempatnya sudah ditebang. Dan semenjak keanehan menimpa kedua anaknya itu, pembangunan kafenya pun terhenti dulu. Beberapa hari setelahnya Pak Karto sudah mendatangkan orang pintar, namun masih tetap sama. Juna dan Echa hanya mereda sesaat dan kambuh lagi. Para warga turut prihatin dengan apa yang menimpa keluarga mereka. Warga justru dengan sukarela ikut berjaga malam hari di halaman rumah mereka dengan tikar yang sudah disediakan. Sudah hampir 2 minggu kondisi mereka berdua masih utuh. Arhan kemudian mencoba mencari bantuan temannya di kota, dan salah satu kawannya, Wahab, tahu seseorang yang mungkin bisa menolongnya. Arhan meminta Wahab untuk membawa orang itu ke desa tempat tinggalnya kini berada. Singkat waktu, suatu hari setibanya Wahab dan seorang kakek-kakek Ki Broto, seorang ahli supranatural, di rumahnya.
Ki Broto langsung mengecek halaman rumah bekas pohon itu berada. Dan benar saja, berdasarkan penuturannya, meski pohon sudah ditebang, energi negatif masih kuat berpusat di situ. Namun Ki Broto berfokus untuk menyembuhkan Juna dan Echa dulu dengan media telur mentah, dan nantinya akan dioleskan ke mereka berdua guna memindah kutukan itu ke dalam telurnya dengan cara kejawennya. Kala itu Echa dan Juna dibaringkan di kasur. Lalu Ki Broto berkomat-kamit membacakan ajian entah apa, sambil beliau mengoleskan kedua telur itu di perutnya Echa dan Juna secara bersamaan, dengan posisi Ki Broto berada di tengah-tengah mereka. Saat telur itu dioleskan di perut mereka, mereka meronta-ronta dan memberontak. Mereka dipegangi oleh Arhan, Rumi, dan Pak Karto. "Ah, panas!" Mereka berdua meracau tak menentu, hingga akhirnya beberapa saat kemudian telur itu dipecahkan secara bersamaan di baskom yang sudah disediakan. Semua terkejut melihat isi telur yang dipecahkan itu. Ternyata ada banyak sekali ulat dan bercampur dengan ular kecil-kecil, anakan ular piton. Semua ngeri dan merinding, hingga akhirnya Ki Broto membawa ular-ular itu ke depan rumah dan membakarnya sembari dibacakan mantra. Entah kenapa ular itu tiba-tiba hangus tak bersisa. Setelahnya Ki Broto menyiramkan air garam di bekas pohon ringin itu sambil dipagar goib. Usai selesai menolong Juna, Echa, Ki Broto beralih ke sosok di halaman rumah. Sosok itu menentang Ki Broto ketika diminta untuk pergi secara halus. Alhasil Ki Broto memutuskan akan menangkapnya dan menjadikan budak ingonannya dengan beberapa macam ritual yang dilakukannya. Ki Broto berhasil menangkap sosok itu dan memasukkannya ke dalam sebuah batu akik miliknya, memenjarakan sosok itu di situ. Setelahnya Ki Broto meruat tempat bekas jin itu dan menancapkan potongan bambu kuning ke bekas pohon itu. Akhirnya semuanya berhasil dinetralkan. Ki Broto berujar tak akan ada lagi gangguan. Proses pembangunan kafe pun dilanjutkan dan akhirnya dapat diselesaikan. Benar saja, antusias para warga semakin ramai, menjadikan tempat itu untuk sekedar santai-santai, apalagi malam harinya. Waktu itu pas di sekolah kebetulan Juna ada tugas kelompok. Kemudian Juna menawarkan kepada teman-temannya untuk mengerjakannya di kafe rumahnya saja pekan depan, dan mereka pun setuju. Dan ketika sedang dalam perjalanan pulang jalan kaki, kawan-kawan Juna mengajaknya untuk mancing lagi, dan Juna pun mengiyakannya. Itulah akhir cerita yang berjudul Teror Penunggu Pohon Beringin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.